Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang terjadi memang sudah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk memasukkan hambanya ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Tidak perlu harus dengan perkara besar, dengan perkara kecil pun bisa menentukan nasib kita di akhirat nanti. Bahkan dalam sebuah kisah, seekor lalat pun dapat membuat seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kadangkala orang bisa saja terjebak dalam kesyirikan tanpa ia sadari. Kisah dua orang yang masuk surga dan neraka karena lalat ini menunjukkan bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Dalam kitab Fathul Majid dikisahkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki yang lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban atau memberi sesaji sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah seorang di antara kedua lelaki itu, berkorbanlah. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Mereka mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Ia pun berkorban dengan seekor lalat, sehingga mereka pun memperbolehkan dia lewat dan meneruskan perjalanannya. Karena sebab itulah ia masuk ke dalam neraka. Mereka juga memerintahkan kepada orang yang satunya, berkorbanlah. Ia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya. Karena itulah ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini secara mendasar mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga akidah Islamiyah hingga jangan sampai terkotori oleh noda-noda syirik atau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sedikit atau meskipun syirik dalam kadar terkecil seperti riya, sum'ah, ujub, dan sejenisnya. Poin dari hadis di atas menunjukkan bahwa orang tersebut meremehkan kesyirikan dan tidak terlalu peduli dengan agamanya. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan, hal ini menunjukkan bahwa ia tidak menganggap besar perkara kesyirikan dan tidak mengingkari dalam hatinya. Bahkan ia lakukan dengan ridho. Semisal ini tidak diragukan lagi telah kafir. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim menjauhi perbuatan-perbuatan syirik ini. Orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan syirik ini tidak akan diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, dan sudah pasti tempatnya adalah di dalam neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Bukan hanya tak dapat merasakan surga, tetapi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Peringatan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Itulah kisah mengenai dua orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Orang pertama mengorbankan lalat untuk berhala, karena itulah ia dimasukkan ke dalam neraka. Orang kedua menolaknya karena ia memegang teguh akidahnya, sehingga akhirnya ia dibunuh, tetapi Allah memasukkannya ke dalam surga.
Perkara keduanya mengajarkan kepada kita tentang arti kesyirikan, karena sesungguhnya syirik termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.